Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Rifan Fajrin. Hari ini kita coba untuk membuat sebuah pembahasan tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Ini kalau di SMK merupakan pelajaran kelas 10 di semester yang kedua. Baik, langsung kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sudah berhasil melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, pelaksanaan proklamasi tersebut dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Adapun proklamatornya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di halaman rumah tersebut. Sebetulnya untuk peristiwa proklamasi tersebut sudah diulas pada video sebelumnya, silahkan Anda cari di channel ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sehari setelah melaksanakan kemerdekaan, bangsa Indonesia menyelenggarakan sidang PPKI. Sidang PPKI itu dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, dan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus, dilaksanakan dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sidang PPKI tersebut membahas berbagai persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adapun materi sidang yang dibahas dalam sidang PPKI tersebut merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI yang tentu saja dilaksanakan sebelum proklamasi, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 1945. Dalam sidang PPKI tanggal 15 ini berhasil diambil beberapa keputusan yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri tersebut. Keputusan yang berhasil dicapai itu apa sajakah itu? Ya, kita lihat ya. Ada 3 keputusan penting tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu tugas-tugas presiden. Nah, di situ saya mencantumkan gambar bagaimana suasana pelaksanaan sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, ini Pak Karno bertindak sebagai pemimpin sidang. Nah, ini suasana rapatnya seperti itu. Nah, berikutnya mari kita bahas atau kita ulas satu persatu poin-poin yang dihasilkan pada keputusan sidang tersebut. Yang pertama adalah menetapkan UUD. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibahas sebelumnya pada sidang BPUPKI menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD 45. Nah, sementara itu Pancasila kemudian ditetapkan juga sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah dalam sidang tersebut juga diagendakan untuk memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden. Pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden itu bertujuan untuk menetapkan pelaksana pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru berdiri tersebut. Dalam hal ini, PPKI memilih dan mengangkat
Insinyur Soekarno sebagai presiden, sedangkan sebagai wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara aklamatif. Ya, aklamatif itu kesepakatan bersama. Ya. Sebagaimana keputusan dalam menetapkan siapakah yang berhak untuk menandatangani naskah proklamasi menjelang proklamasi kemerdekaan kemarin, ya, yang tanggal tanggal 17 Agustus subuh tersebut. Pemilihan Soekarno itu lebih didasarkan karena namanya memang sudah cukup populer di kalangan masyarakat. Terlebih ia merupakan pemimpin pergerakan pusat tenaga rakyat atau putra pada masa Jepang, sehingga kemudian dirinya lah yang dipilih sebagai ketua PPKI, kemudian sebagai proklamator, sebagai orang yang menandatangani naskah proklamasi, dan kemudian pada tanggal 18 Agustus beliau pada akhirnya secara aklamatif juga dipilih sebagai presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas memimpin negara sebesar Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional sebagai lembaga yang membantu presiden dan melaksanakan tugas-tugasnya. Pada awal pemerintahan, presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, hal itu akan terus berlangsung sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau kita kenal dengan DPR. Tentu saja melalui mekanisme pemilihan umum. Nah, namun pada kenyataannya kita tahu bahwa pemilihan umum itu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Mengapa? Ya karena waktu itu bangsa Indonesia ternyata ada cobaan setelah mereka melaksanakan proklamasi. Belum 3 bulan, pada bulan September tahun 45 itu ada kedatangan Belanda yang membonceng tentara sekutu yang berusaha kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, tentu saja ini merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia, ya, yang baru saja berdiri, sehingga pelaksanaan pemilu kemudian tertunda sampai sekitar 10 tahun lamanya, ya. Kemudian sebagai penutup dari video singkat ini, ya, pada akhirnya alhamdulillah kita ketahui bahwa sidang PPKI pertama tanggal 14 Agustus berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan UUD tahun 45, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia. Dengan demikian maka hikmah yang bisa diambil dari sidang tanggal 18 Agustus adalah bahwa bangsa Indonesia mulai saat itu sudah memiliki satu pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya kemudian pemerintahan yang dibentuk oleh PPKI tersebut berjibaku, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam jalur diplomasi. Demikian ulasan singkat tentang bagaimana pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.